several many. Jadi latar belakang usaha produk kami adalah Banana Straddle merupakan kue lapis dengan isian pisang yang memiliki cita rasa yang manis, lembut dan gurih. Pisang merupakan buah yang mudah didapat dan disukai banyak orang. Melihat tren cemilan modern yang berbahan dasar pisang semakin meningkat, usaha Banana Straddle ini memiliki peluang pasar yang besar dan menjanjikan. Visi dan misi. Visi menjadi usaha Banana Straddle lokal yang dikenal luas dengan rasa premium, harga terjangkau dan pelayanan terbaik. Misi menggunakan bahan baku pisang dan adonan berkualitas tinggi, menyediakan produk segar setiap hari, berinovasi dalam varian rasa sesuai selera konsumen, memanfaatkan media sosial untuk memperluas pemasaran. Yang ketiga, produk yang akan ditawarkan. Yang pertama, Banana Straddle Ori. Yang kedua, Banana Straddle Coklat. Yang ketiga, Banana Straddle Keju. Yang keempat, Banana Straddle Pandan. Yang kelima, mini Banana Straddle. Kemasan praktis untuk oleh-oleh. Bahan dan alat. 1. Bahan utama: pisang matang, kulit pastry, gula, mentega, dan telur. Keju coklat atau pandan atau varian rasa. 2. Bahan tambahan: tepung maizena, susu kental manis, garam, dan gula halus. 3. Alat: oven, loyang, mixer, pisau, wadah adonan, kuas roti, kemasan mika, dan label produk. Analisis SWOT. 1. Strength, kekuatan, bahan alami dan rasa khas pisang, harganya yang terjangkau, produk kekinian dan menarik untuk semua usia. Weakness, kelemahan, ketahanan produk hanya beberapa hari, belum dikenal luas oleh masyarakat sekitar. Opportunity, peluang, tren makanan manis di modern sedang populer, bisa dijual online maupun offline. Threat, ancaman, banyak pesaing dari usaha prestige dan dessert lain, kenaikan harga bahan baku. Strategi pemasaran. Kita bisa memasarkan melalui promosi, melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Menjual produk di marketplace, Shopee, Tokopedia, dan di toko kecil. Menawarkan promo launching, diskon bundling, dan giveaway. Kolaborasi dengan influencer kuliner lokal. 7. Rencana keuangan. Modal awal kami 500.000. Biaya produksi per piece 10.000. Harga jual per piece adalah 18.000. Laba per piece 8.000. Target penjualan 30 pieces per hari. Estimasi BEP dalam 2 bulan penjualan aktif. Penutup. Usaha Banana Straddle memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi bisnis kuliner yang diminati masyarakat. Dengan rasa yang lezat, strategi pemasaran digital, dan pelayanan yang baik, usaha ini diharapkan mampu bersaing di pasar dan menjadi brand Banana Straddle lokal yang terkenal. Baik teman-teman dan guru yang membimbing, ada yang mau ditanyakan tentang produk kita Banana Straddle? Oke, terima kasih atas waktunya dan sudah menyampaikan presentasi rencana usaha dari Sweet ya, Sweet ya. Kalau saya melihat itu sudah bagus sekali ya, jadi dari bahan banana. Terus yang pertama, kenapa kok kalian memilih rencana itu Banana Straddle? Kenapa? Karena kan ini loh Bu, sekarang itu bahan pisang itu sering dijadikan dessert gitu, jadi sekarang itu kayak lagi tren gitu, jadi kita ngikut yang lagi tren di pasaran. Mungkin itu dari tren juga, tetapi kita tidak harus hanya melihat, tidak harus karena tren, tetapi untuk kita menghasilkan produk itu harus melihat terutama tadi seperti pangsa pasar, oke, pangsa pasar, terus kemudian peminat masyarakat, oke, terus kemudian bahan bakunya itu yang paling penting. Nah, kalau kalian itu nanti misalkan pemasarannya ada, terus ternyata benar-benar tren, laris dan terus kalian tidak mempertimbangkan bahan bakunya, penyetoknya itu dari mana gimana? Nah, kita rencana kita itu namanya memproduksi itu kan terus ya, continue, terus sukses itu terus saja. Nah, kalau itu seandainya bahan bakunya itu berhenti di situ,
karena di Ponorogo. Mungkin kalian melihat di Ponorogo, tapi kalau di Ponorogo sudah karena pembobinya sampai tingkat internasional yang order, bahan baku pun habis. Terus gimana solusimu? Apakah terus tutup mergone bahan ora enak? Bagaimana solusi kalian untuk menyelesaikan bahan bakunya itu? Nah, kita itu mau membuat produk itu harus dipikirkan bahan bakunya. Bagaimana solusinya apabila bahan baku itu di sini itu penyetopnya kalian itu solusinya bagaimana apabila habis? Jadi orang menjual ayam petaki gitu ya, itu harus ayamnya tuh gimana di sini? Pengepulnya siapa? Kalau tidak harus gimana? Harus mempertimbangkan itu yang utama. Boses kadung keluar ternyata bahan baku renek prei, bosone renek gak contoh ya. Nah itu kira-kira bagaimana solusi kalian untuk apabila seandainya bahan bakunya itu seandainya penyetoknya, pengepulnya itu tidak ada, itu gimana solusinya? Mungkin kami akan mengganti isiannya bukan hanya dari pisang Bu, bisa juga kami nanti kan variannya tadi banyak, bukan hanya pisang saja, tapi nanti bisa jadi. Tapi kan bahan baku utamanya kan pisang. Iya. Namanya saja banana strater kan, berarti bahan bakunya kan pisang. Ya. Ganti dari ubi-ubian kan juga bisa nanti, dan isiannya juga tetap sama. Terus mungkin kalau di Ponorogo habis stok pisangnya kan nanti bisa beli di daerah lain dengan kualitas yang masih sama. Tapi kalau dengan kalian ordernya dari kota lain kan butuh biaya. Iya. Misalnya kalian ngambil dari Kalimantan, untuk bawa pisang dari Kalimantan ke sini itu sudah biaya. Bukan kan biaya. Otomatis kalau kalian harganya sama kan juga rugi. Terus kalau kalian menaikkan harga, otomatis lagi bisa gone kalau rasanya kok sakit masih selawe. Ya kan nggak mungkin, harga itu kan konsisten. Ini mergone pisangnya dari Kalimantan kan nggak mungkin, pembeli kan nggak mungkin gitu. Nah makanya untuk tadi saya betul kalian. Jadi tidak hanya banana strater, kalian aja misalkan ubi ini bahasa Inggrisnya apa? Ubi strater dan yang lainnya gitu ya. Mungkin bisa dengan nanas, mungkin dengan yang lain-lainnya gitu ya. Jadi solusinya seperti itu. Jadi sebelum kalian launching produksi itu, kira-kira pengepulnya itu siapa dulu? Nah, solusinya apabila tidak ada berarti variasinya dengan harga yang sama itu harus juga diperhitungkan. Mungkin ubi, mungkin talas, mungkin yang lainnya kan gitu ya. Dengan nilai yang harga yang sama. Karena namanya rencana produksi itu kalian itu tidak berhenti segitu. Kalau bisa sukses terus, bahkan sampai 7 turunan ton itu produksi seperti jenang nirang kan gitu. Gak mungkin sampai berapa tujuan jenang nirang itu. Mungkin nanti kalau berapa tahun itu karena kalau beras atau ikan kemarin itu harga beras 5.000 mungkin sekarang jadi 15.000 mungkin bisa itu logis naik kan gitu. Tetapi kalau gitu itu kamu ini pas ini laris-larisnya ada pesanan order banyak, banana strater bauannya bau enak, murah, ternyata pisangnya entek gitu loh. Wah, tak boleh itu kok Kalimantan. Lah mana nekat itu kok Kalimantan itu harganya berapa? Malah baru orang lagi harganya kok malah 30.000. Nah, itu harus perlu dipikirkan. Itu ya saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira kenapa pisang itu tadi dimatangkan dulu itu kenapa? Kan tadi pisang matang dulu ya. Kenapa dimatangkan dulu? Karena biar rasanya manis, bukan ini manis, lembut sama Ya, kenapa? Kalau pisangnya dimatangkan itu dulu kenapa? Kan tadi pas pisang matang gitu kan? Itu kenapa harus dimatangkan dulu? Nah itu kan pisang matang kan? Iya Bu, pisang matang. Ya yo kenapa? Kok pisang matang itu kenapa? Pisang matang itu kan lebih manis, terus creamy, lembut itu kan Bu. Nanti kalau dimasukkan ke mulut kan lebih ke lumer. Kalau pisangnya mentah kan sulit dicampur sulit juga dicampurannya. Masih yang bapak tuh nek pisang mangkal, ya kok dua rasa lembut creamy. Kan tidak semua Ada pisang setengah matang, dua rasa creamy. kan tidak semua varian pisang kita pakai di sini Bu. Kayak
Ya, terus itu pisangnya yang dipakai pisang apa? Oh, pokok pisang rojo, pisang susu, pisang awak, pisang apa tadi? Kepok, pisang rojo wangi. Kenapa? Itu pisang apa? Kira-kira yang mesti dipakai itu pisang apa? Yang lainnya. Nanti setelah bisnisnya yang bagus Anissa, yang lainnya mungkin bisa memberi inovasi apa karanganmu gitu. Apa? Pisang raja bersama pisang susu kemungkinan yang bakal dipakai menjadi banana standar. Nah, sebelum kalian itu mungkin sudah evaluasi, sudah begini-begini ya. Bahkan kayak Nabila itu bisa jadi sampai seperti itu chefnya itu sudah berpuluh tahun dia membuat eksperimen. Yang membuat uji coba, ini, jadi tak coba bidang susu, tak coba pisang rojo, tak bisa coba pisang kepok, harus begitu. Jadi membuat rencana itu nanti dicoba gitu. Nah, itu menurut saya jabatan tadi kenapa pisangnya matang? Satu, itu kan tadi menimbulkan rasa manis dan creamy. Yang kedua, menimbulkan awet. Ya, jadi dimatangkan dulu. Ya, awet. Jadi awet tadi menimbulkan. Terus juga dipilih pisangnya itu pisang yang agak orang mangkal, orang galau. Ya. Kenapa kok begitu? Karena kalau agak mendekati itu keluar gulanya. Ya, tapi kalau mangkal belum gulanya itu belum keluar, sehingga tidak merasakan rasa enak, creamy, manis, lembut tadi tidak. Ya, jadi mangkal. Ya. Jadi kalau orang diabetes itu yang benar makannya pisang yang mangkal. Mangkal itu tahu belum matang, ya belum matang, sudah matang tapi masih atos, ya jadi belum matang tenanan itu. Nah, dalu itu matang. Nah itu tidak bagus untuk yang matang. Jadi untuk menghasilkan yang creamy apalagi dikasih coklat itu keluar gulanya itu adalah yang sudah matang. Ya, jadi yang mengeluarkan creamy, lembut dan yang seperti itu yang pertama. Terus pisangnya itu yang lebih enak lagi. Saya bisa cerita mengenai aku sih ngerasain dengan masak pisang raja. Pisang rojo, ya. Kenapa pisang rojo? Pisang rojo itu juga rasanya itu enak, manisnya juga enak, lembutnya itu ada, creamy-nya ada, keluar gulanya juga banyak. Kalau pisang kepok itu meskipun matang tapi agak keset, tapi tidak ada aroma wanginya itu tidak ada kepok. Apalagi pisang susu itu tidak bisa untuk buat kue-kue itu tidak bisa. Karena apa? Satu cenderung lembek. Pisang susu, pisang ambon dan yang lain itu tidak bisa untuk gitu. Kalau mungkin buat pisang buat molen aja itu pisang kepok, ya gitu. Tapi kalau pisang susu itu hanya pisang untuk buah, ya. Karena apa? Dia jermek, ya. Sudah jermek itu sama susu itu pisang susu, buahnya dan yang lain. Jadi yang bisa dibuat yang bagus itu adalah pisang rojo. Mahal memang, ya mahal, tapi enak sekali, gitu ya. Mungkin itu saja kalau saya tanya gulanya sekali ya, mungkin cukup. Tetapi saya akui untuk grupnya kelompok pusnya dari pusnya dari Swiss itu sudah bagus, satu ya sudah mengandung inovasinya masih ada, kreasinya juga sudah masuk, terus menguasai materinya juga sudah masuk, ya. Sudah masuk, menguasai materi sudah masuk, inovasi sudah bagus, variasi kreatifnya juga ada, karena tadi ada macam-macam tadi ya, original, cepat dan lain-lain sudah masuk, kelengkapan materinya juga sudah, mulai struggle dan kelemahan kelebihan, cuma tadi masih solusinya kurang tepat gitu saja ya, masih kurang tepat itu. Jadi kalau mau buka usaha kira-kira nanti bahan bakunya penyetoknya itu apa gitu ya, untuk variasinya sudah bagus. Terus kerjasama juga sudah bagus ya, menurut saya sudah super semua. Alhamdulillah, terima kasih dari Swiss Baik. Baik, sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebih